Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Sewomuji dari kelas B2 Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi kemagnetan. Yang pertama yaitu hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya. Bagaimana medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah konduktor. Hukum Faraday inilah kemudian menjadi dasar dari prinsip kerja induktor, transformer, solenoid, generator listrik, dan motor listrik. Bunyi hukum Faraday yang pertama, setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya listrik atau GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Dan bunyi hukum Faraday kedua, tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Ada juga pernyataan hukum Faraday, setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL induksi yang sebanding dengan laju perubahan flux. Di sini kita akan mempelajari rumus hukum Faraday. GGL induksi sama dengan minus N kali delta flux per delta T, delta waktu. Ini contoh soal hukum Faraday. Lanjut kita ke hukum Ampere. Hubungan antara arus I dan medan magnet B dapat didefinisikan sebagai integral tertutup B dl sama dengan neutron I. Dengan integral tertutup dl adalah keliling lingkaran, maka persamaan dapat ditulis menjadi B dikali 2 PR sama dengan neutron I. B sama dengan neutron I per 2 PR. Ini contoh soal hukum Ampere. Lanjut kita ke hukum Gauss. Di sini bisa kita lihat garis medan dari suatu muatan positif. Bisa kita ambil rumusnya E sama dengan 1/4 pi GGL induksi Q/R kuadrat E Newton per kolom. Garis medan dari buah muatan yang sama besar tapi berbeda jenis dipol. Garis medan di sebelah kanan ada garis medan dari dua buah muatan yang sama besar sama jenis. Flux listrik sama dengan jumlah garis gaya melalui suatu permukaan. Ini sama dengan delta E dot dA. dA sama dengan vektor elemen luas tegak lurus pada permukaan S. dA sama dengan N. dA N sama dengan vektor satuan normal pada S. Perkalian dot sama dengan proyeksi E pada garis normal. Pi sama dengan delta integral E dot dA sama dengan delta En. dA sama dengan delta E cos 0 dA. Flux melalui permukaan tertutup. Di sini bisa kita lihat bentuk permukaan tertutup tak harus bola, bisa berbentuk apa saja asal tertutup akan memenuhi persamaan di atas. Kiri tak harus bermuatan tunggal, tapi juga bisa jumlah muatan asal berada dalam permukaan tertutup. Hukum Gauss, flux listrik melalui permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan di dalam permukaan itu. P sama dengan delta E dot dA sama dengan Q per teori divergensi. Bisa kita lihat di sini rumus-rumusnya. Dan ini contoh soal hukum Gauss dan penyelesaiannya.